Shalom teman-teman, jumpa lagi dalam ibadah remaja dengan saya Michael. Hari ini kita merayakan Paskah. Yes, Tuhan Yesus sudah bangkit. Yuk kita masuk hadiratnya dengan bernyanyi Kristus bangkit soraklah. Teman-teman, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, di hari kebangkitan-Mu ini, kami datang untuk merayakan kemenangan-Mu atas maut. Kami mohon Tuhan hadir sepanjang ibadah ini, agar kuasa Tuhan memenuhi hati dan pikiran kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Tema kebaktian Paskah kita hari ini, satu orang mati untuk menghidupkan. Sebelum kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan, kita angkat pujian Ku Heran Allah Mau Memberi. Ku heran Allah mau memberi rahmat-Nya padaku, dan Kristus sudi menebus yang hina bagaiku. Namun ku tahu yang ku percaya, dan aku yakin kan kuasa-Nya. Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Ku heran oleh rahmat-Nya, hatiku beriman, dan oleh kuasa sabda-Nya jiwaku pun tentram. Namun ku tahu yang ku percaya, dan aku yakin kan kuasa-Nya. Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Remaja yang dikasih Tuhan, sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami datang menghadap kehadirat-Mu ya Tuhan, untuk sejenak berada di hadapan hadirat Tuhan, boleh mendengar firman Tuhan yang menjadi pelita bagi langkah kami dan terang bagi jalan kami. Karena itu perkenankanlah kami pada hari ini berada di dalam keluarga kami masing-masing. Tuhan boleh berkenan hadir melalui Roh Kudus yang akan memampukan kami menjadi pendengar sekaligus pelaku firman. Amin. Bacaan kita dari Roma, surat Roma, pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-12 hingga ke-19. Saya akan membacakan untuk remaja semua. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang.
karena semua orang telah berbuat dosa. Sebab sebelum hukum Taurat ada, telah ada dosa di dunia. Tetapi dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Sungguh pun demikian, maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai kepada zaman Musa, juga atas mereka yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama, seperti yang telah diperbuat oleh Adam yang adalah gambaran Dia yang akan datang. Tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang, semua orang telah jatuh di dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang, karena satu orang yaitu Yesus Kristus. Dan kasih karunia tidak berimbangan dengan dosa satu orang. Sebab penghakiman atas satu pelanggaran itu telah mengakibatkan penghukuman. Tetapi penganugerahan karunia atas banyak pelanggaran itu mengakibatkan pembenaran. Sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Sebab itu sama seperti satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang semua orang telah menjadi orang berdosa, demikian pula oleh ketaatan satu orang semua orang menjadi benar. Sebagian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman dan bersedia melakukannya dalam hidup sehari-hari. Haleluya. Remaja yang dikasihi Tuhan, selamat Paskah untuk kita semua. Paskah adalah hari kebangkitan Tuhan Yesus. Tema kita hari ini adalah kematian yang menghidupkan. Tentu remaja pernah mendengar kata mati satu tumbuh seribu. Kalimat ini adalah kalimat yang ingin mengatakan satu hal membuat kita jatuh, maka 1000 hal akan membuat kita bangkit. Atau kita kehilangan satu, tapi ada semangat lebih untuk melakukan 1000 kali lebih baik lagi. Nah, semangat ini luar biasa dan menarik karena membuat kita jadi memiliki pengharapan. Kita jadi memiliki semangat. Nggak apa-apa gagal sekali, masih banyak waktu lagi. Nggak apa-apa kali ini salah melakukan sesuatu, tapi kita jadi tahu nih yang benarnya seperti apa. Nah, pengharapan-pengharapan seperti ini adalah pengharapan yang menghidupkan. Sebagaimana kehadiran Tuhan Yesus di tengah dunia menjadi juru selamat. Nah, surat Roma yang ditulis oleh Rasul Paulus ini ingin mengajak kita bersama-sama mencermati nih apa yang terjadi dengan kehidupan Adama, yaitu manusia. Kita semua ini adalah Adama, manusia yang terbuat dari tanah ini, yang kemudian dihembusi nafas oleh Allah sehingga menjadi hidup. Dan keturunan-keturunan berikutnya tetap disebut Adama, karena kita adalah orang-orang dari tanah kembali ke tanah. Sedangkan Yesus berbeda. Yesus meskipun dia terlahir dari manusia, tapi dia juga Allah. Jadi sewaktu Paskah seperti ini ribuan tahun yang lalu, Yesus melepaskan kemanusiaannya karena saatnya dia pulang ke rumah Allah. Karena itulah kehidupan ada di dalam Yesus. Nah, inilah yang membedakan antara kita Adama, turunan Adam, dengan Yesus yang turunan Adam, tapi dia adalah anak Allah. Firman Tuhan di dalam surat Roma ini mengingatkan kita bahwa Adam sebagai ciptaan pertama menurunkan dosa. Setiap orang memiliki dosa, baik dosa pribadi maupun dosa sosial atau dosa secara bersama-sama. Tetapi kehadiran Tuhan Yesus berbeda. Kehadiran Tuhan Yesus ingin mengubah supaya manusia yang memiliki kecenderungan berbuat dosa ini berada di jalan yang benar, bagaikan jalur kereta api. Kalau jalur ini kemudian berbelok, tentu bisa jatuh kalau tidak betul-betul tracknya. Jadi jalur ini mesti ada, keretanya harus ada di jalurnya. Kalau kereta ini berpindah tanpa masinis atau orang yang mengubah jalur ini ada, berbahaya, saudara-saudara. Yesus adalah Tuhan, Juru Selamat yang mengajak kita untuk hidup di dalam aturan atau tracknya kereta ini. Kereta ini adalah kita semua, para Adama ini. Karena kita keturunan dari Adam, maka kita memiliki keinginan untuk selalu jatuh di dalam dosa. Itulah yang mau dicegah dengan kehadiran Yesus. Ingat, kehadiran Yesus itu memberikan dirinya satu kali
untuk membuat orang banyak menjadi hidup. Seperti kata puisi tadi, mati 1, tumbuh 1000. Semangat untuk berbuat baik, semangat untuk tidak berbuat dosa lagi, itu yang terbaik. Karena dosa, kesalahan menjauhkan kita dari hubungan dengan Tuhan. Ketika orang bersalah, ketika kita melakukan kesalahan kepada orang tua, ketika kita berbohong, ketika kita mencontek, ketika kita diajak untuk tidak melakukan yang jahat, tapi kita melakukan hal yang jahat, apa yang kita lakukan? Kita tentu takut berhadapan dengan orang tua kita. Seperti kita takut berhadapan dengan Tuhan. Padahal Tuhan tahu apa yang menjadi kehidupan kita sehari-hari. Untuk itulah kehadiran Tuhan ini ingin mengajak kita untuk melihat. Kalau Adam kemudian membuat semua turunannya berdosa dan melakukan banyak dosa, kehadiran Yesus menolong orang untuk mensucikan dirinya agar tidak jatuh lagi di dalam dosa dan mengingatkan kita untuk hidup di dalam aturan-aturan kasih Allah yang menghidupkan. Aturan itu tidak menyenangkan bagi kita, tapi aturan itulah yang membuat kita hidup. Karena hidup tanpa aturan, misalkan tidak perlu lampu lalu lintas di mana-mana. Lalu siapa yang akan menolong kita agar lalu lintas itu aman? Sedangkan lampu merah, kuning, hijau ada saja, orang melanggar. Apalagi tidak ada lampu lalu lintas. Nah, kehadiran Tuhan Yesus justru ingin membebaskan kita dari belenggu-belenggu kesalahan dan dosa itu. Sehingga kita boleh hidup dan dipulihkan hubungan kita bersama dengan Tuhan. Nah, karena kehadiran Yesus adalah menghidupkan, maka Tuhan Yesus mengajak kita untuk memilih juga kehidupan. Apa sih memilih kehidupan itu? Yaitu hidup dalam sukacita. Kalau kita dalam semangat Paskah, apalagi hari ini adalah hari kebangkitan Tuhan, Paskah yang membuat kita bersukacita karena Tuhan yang bangkit itu memampukan kita untuk bangkit dari kejatuhan, maka Tuhan mengajak kita semua, remaja juga, untuk mensyukuri kasih-Nya. Jadi kalau kita sedang tidak suka hati, cepat-cepatlah jadi suka hati lagi. Kalau kita sedang mager malas gerak, cepat-cepatlah untuk jadi rajin. Jangan terjebak pada mager terus-menerus, jangan terjebak pada sedih terus-menerus. Karena ketika kita sedih, orang yang di sekitar kita bisa merasakan loh kesedihan kita. Ketika kita hendak berbuat jahat, pelanggaran dosa, kemudian kita di situ membuat sekitar kita bisa juga jatuh dalam dosa. Seperti orang korupsi. Satu orang korupsi bisa membuat semua orang korupsi. Karena itu, yuk kita hindari hal-hal yang jahat. Hidup bersama dengan Tuhan. Kita harus akui kita pun membutuhkan aturan, tapi aturan yang menghidupkan. Karena kehadiran Yesus membuat kita hidup lagi. Kematian Tuhan Yesus itu menghidupkan. Karena itu, yuk kita jadi remaja yang tahu kehidupan. Seperti saat ini di tengah pandemi. Pilihlah untuk sehat bersama, karena sehat bersama itu menghidupkan. Meskipun untuk itu kita harus sering-sering menggunakan hand sanitizer, menggunakan masker, cuci tangan terus-menerus, kalau pergi kemana-mana segera pulang, menjaga jarak, tidak ngomong banyak dengan orang lain tanpa masker, harus betul-betul melakukan sesuatu untuk kepentingan orang banyak, bukan kepentingan diri sendiri. Itulah makna kehadiran Tuhan Yesus di tengah dunia. Yuk, kita rayakan Paskah, sukacita kehadiran Allah dengan terus menyemangati hidup kita, berani untuk memilih kehidupan, karena kematian Tuhan membawa kehidupan. Yuk, kita juga menjadi orang-orang yang membahagiakan orang lain. Amin. Saat teduh untuk kita. Mari remaja, kita masuk dalam doa syafaat. Bapa yang Maha Kasih, di hari Paskah ini, hari peringatan akan kebangkitan Tuhan Yesus, kami menyadari ya Bapa, bahwa semangat untuk hidup itu perlu kami kabarkan kepada banyak orang. Karena Yesus yang hidup, maka Yesus sanggup memberikan kehidupan kepada banyak orang. Terima kasih Tuhan untuk pengampunan dosa yang Tuhan berikan. Sehingga meskipun kami turunan Adam, kami tetap boleh hidup dan berkarya. Dan kami tidak takut untuk jatuh dan salah, karena kami yakin Tuhan akan mengingatkan kami untuk kami tetap pada track atau jalur bersama Tuhan. Meskipun aturan-aturan yang ada seakan-akan membelenggu, tapi aturan itulah yang menolong kami, memampukan kami untuk hidup benar bersama dengan Tuhan. Ajari kami untuk mendengar suara-Mu ya Bapa, sehingga kami tidak melakukan pelanggaran atau dosa.
Sehingga ketika kami jatuh, kami melakukan kesalahan, kami lekas pulih karena kami ingin tetap hidup dan kami tetap ingin untuk mengabarkan kehidupan di tengah dunia. Karena itu jadikanlah remaja Tuhan saat ini remaja yang memiliki semangat kehidupan. Di tengah mereka menjalani ujian-ujian persiapan akhir, kenaikan kelas, kelulusan, atau mencari sekolah baru. Biarlah orang tua memberikan kepada mereka perhatian agar mereka boleh belajar dengan nyaman dan mereka pun boleh tetap terpelihara gizinya sehingga boleh menghasilkan nilai-nilai yang baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan biarlah Tuhan boleh memberkati para orang tua dan murid-murid atau remaja-remaja Tuhan ini agar mereka boleh berkarya menghasilkan yang terbaik, yaitu sukacita, berbagi sukacita Paskah, dan mereka menjadi orang-orang seperti yang Tuhan harapkan, yaitu kematian Tuhan yang menghidupkan, maka kehidupan kami juga kehidupan yang menghidupi diri dan orang lain. Karena itu mampukan dan perlengkapi remajamu ya Bapak. Kami berdoa juga untuk situasi vaksinasi yang menolong kami untuk mengurangi masalah pandemi. Tuhan juga boleh tolong agar remaja bersabar, sehingga pada saatnya mereka nanti boleh mendapat kesempatan vaksin untuk mengurangi tingkat kematian karena pandemi. Kami mengucap syukur Tuhan, Engkau mengingatkan kami untuk terus menjaga kesehatan bersama sebagai fokus utama kami agar pandemi ini segera usai. Dan bagi remajamu ya Tuhan, yang sedang mencari, memilih sekolah yang terbaik, biar mereka boleh berkomunikasi dengan baik dengan orang tuanya, dan meskipun sekolah secara online, mereka tetap boleh menjaga kesehatan pribadi dan kesehatan bersama. Inilah doa kami ya Bapa yang kami naikkan dengan penuh syukur dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman-Nya. Semoga Tuhan memampukan kita melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Oh ya, kita patut mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan. Salah satunya dengan memberi persembahan. Silakan teman-teman menyampaikan langsung ke pastori atau lewat orang tua masing-masing. Kita kembali menaikkan pujian yuk yang berjudul Ya Tuhan Kaulah Penebus. Teman-teman, kita sampai di akhir ibadah ini. Tetap ingat, Tuhan Yesus sudah mati agar kita hidup. Selamat Paskah dan sampai jumpa di ibadah berikutnya. Ingat untuk melakukan prokes. Tuhan Yesus memberkati. Dalam doa aku bersyukur atas limpah kasih.